Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang penyebaran Islam di Nusantara, maka tidak bisa lepas dari peran Wali Songo. Wali Songo telah berperan penting dalam melakukan dakwah di bumi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Sebelum masuk ke dalam pembahasan satu persatu para Wali Songo, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu Wali Songo. Arti Wali Songo secara bahasa berasal dari dua kata. Yang pertama kata wali dan kata songo. Kata wali dimaknai sebagai orang soleh yang memiliki karomah, sedangkan kata songo diambil dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Kata wali songo menurut sebagian penulis sejarah dikatakan bahwa wali songo itu berasal dari kata wali dan thana yang berasal dari bahasa Arab yang berarti wali yang terpuji atau yang mulia. Sedangkan menurut istilah, Wali Songo berarti 9 wali yang menjadi simbol perintis penyebaran Islam di Indonesia. Para wali atau para sunan ini menyebarkan agama Islam pada awal abad ke-15 Masehi sampai ke-16 Masehi. Nah, pada masa 15 Masehi sampai ke-16 Masehi ini mulai berakhirnya dominasi agama Hindu dan Buddha dan beralih pada dominasi agama Islam. Nah, pada umumnya masyarakat memanggil para wali ini dengan sebutan sunan. Kata sunan berasal dari kata sinuhun yang biasa dinisbatkan bagi para raja dan para penguasa. Selain itu, terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Songo merupakan nama sebuah dewan dakwah yang apabila salah satu di antara dewan ini wafat, maka akan diganti oleh wali yang lain. Pendapat ini menyatakan bahwa sebenarnya Wali Songo bukan berarti wali dengan jumlah keseluruhan hanya 9, akan tetapi Wali Songo adalah sebuah nama bagi organisasi dakwah. Maka ketika ada salah satu yang meninggal, ada wali lain yang akan menjadi penerus atau pengganti wali yang telah wafat tersebut. Oleh karenanya, jumlah wali dalam Dewan Ulama Wali Songo ini tetap 9 di setiap angkatan. Nah, atas dasar pendapat ini, Wali Songo kemudian dikategorikan menjadi 6 angkatan. Pada angkatan pertama Wali Songo, datanglah 9 orang ulama yang diantaranya Syekh Jumadil Kubro bersama kedua putranya, Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq, dan juga ulama-ulama lain diantaranya Maulana Muhammad Al-Maghribi, Syekh Subakir, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, serta Maulana Malik Israel. Nah, 9 ulama ini datang bersama-sama ke Pulau Jawa atas perintah Sultan Muhammad I yang merupakan khalifah di masa dinasti Turki Utsmani. Para tokoh ini kemudian membagi wilayah dakwah mereka menjadi 3 bagian, yang mana Jawa bagian timur diemban oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, dan Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Kemudian Jawa bagian tengah dipegang oleh Maulana Muhammad Al-Maghribi dan Syekh Subakir. Dan yang terakhir Jawa bagian barat dipegang oleh Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Akbar, Maulana Hasanuddin, dan Maulana Aliuddin. Lalu angkatan kedua dari 9 Wali Songo ini kehilangan salah satu anggotanya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kemudian masuklah Raden Rahmat yang merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim. Beliau menggantikan posisi ayahnya di dalam anggota Wali Songo. Masuk pada Wali Songo angkatan ketiga. Nah, pada tahun 1435 Masehi, Syekh Maulana Malik Israel dan Syekh Maulana Ali Akbar wafat. Maka dari itu diadakan sidang Wali Songo pada tahun 1436 Masehi untuk menggantikan dua wali tersebut. Lalu pada tahun 1463 ini masuk ke angkatan keempat. Masuklah 4 orang wali menjadi anggota Wali Songo. Di antaranya ada Raden Paku, Raden Syahid, Raden Mahdum Ibrahim, dan Maseh Munat. Mereka masuk ke anggota Wali Songo dengan menggantikan wafatnya Maulana Ishaq, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, dan juga Syekh Subakir.
Dilanjutkan pada angkatan kelima, masuklah Raden Fatah dan juga Fatullah. Nah, Raden Fatah ini menggantikan wafatnya Syekh Jumadil Kubro, sedangkan Fatullah Khan menggantikan Maulana Muhammad Al-Maghribi. Lalu pada angkatan 6, di sini ada Raden Umar Said yang merupakan putra dari Raden Syahid. Raden Umar Said menggantikan posisi Raden Fatah, yang mana pada saat itu bukan karena beliau wafat, tapi karena Raden Fatah dipersiapkan untuk menjadi sultan di Kesultanan Demak. Nah, dari sekian tokoh-tokoh Wali Songo pada masing-masing angkatan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para wali, pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengambil 9 wali yang masyhur di masyarakat untuk dijelaskan kiprah dakwahnya. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau yang sering kita kenal sebagai Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim merupakan putra dari Maulana Jumadil Kubro. Dan Maulana Malik Ibrahim juga merupakan seorang ulama yang berasal dari Turki yang datang ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Dalam menciarkan agama Islam, Maulana Malik Ibrahim menggunakan beberapa cara atau metode. Yang pertama, dengan mendekati masyarakat secara personal. Dan dalam pendekatan secara personal ini, Maulana Malik Ibrahim hanya memberikan atau memperlihatkan sifat-sifat yang mulia seperti ramah, kemudian welas asih, suka menolong, dan lain sebagainya. Walaupun masyarakat yang dihadapinya saat itu banyak yang menganut kepercayaan Hindu, tetapi dia tidak langsung menentang secara tajam agama serta kepercayaan hidup dari penduduk pribumi. Melainkan Maulana Malik Ibrahim hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Yang kedua, melalui perdagangan. Nah, melalui perdagangan ini yang menjadikan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, dia berdagang di desa yang mana sekarang disebut dengan Desa Romo di daerah Manyar. Dan yang ketiga, melalui pertanian dan pengobatan. Nah, sebelum beliau ditugaskan ke daerah Jawa, sejatinya Maulana Malik Ibrahim ini pernah ditugaskan ke Hindustan oleh dinasti Turki untuk membangun irigasi di daerah Hindustan. Oleh sebab itu, ketika berada di Jawa, beliau mengajarkan masyarakat pribumi untuk bertani dan juga melakukan irigasi agar pertaniannya mampu menghasilkan hasil yang maksimal. Yang keempat, beliau juga menjalankan praktek pengobatan. Maulana Malik Ibrahim memanfaatkan dedaunan, daun-daun obat atau tanaman-tanaman obat untuk mengobati masyarakat pribumi. Dan kemampuan beliau ini diberikan kepada masyarakat pribumi secara gratis, sehingga masyarakat pribumi atau masyarakat Nusantara pada masa itu mempercayai dan menerima Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan yang terakhir, yang kelima, beliau mendirikan tempat belajar agama, semacam langgar untuk memberikan pelajaran agama kepada masyarakat. Dari perjalanan dakwah beliau meninggalkan beberapa peninggalan. Yang pertama, Masjid Pesucinan, dan yang kedua, air sumur penyembuhan. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik kemudian wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah dan dimakamkan di Gapuro Skolilo, Kota Gresik. Yang kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau dilahirkan pada tahun 1401 Masehi dan merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ini wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Dalam dakwahnya, beliau mengenalkan falsafah yang terkenal dengan sebutan Molimo. Mo berasal dari kata emoh bahasa Jawa yang berarti menolak atau tidak, dan kata limo yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti lima. Jadi molimo adalah menolak 5 hal. Moh main artinya menolak untuk berjudi, kemudian moh ngombe menolak untuk mabuk, moh maling menolak mencuri, moh madat menolak menghisap candu atau ganja, yang terakhir moh madon
menolak untuk bermain perempuan atau berzina. Selain mengenalkan kelima falsafah ini, Sunan Ampel juga membangun sebuah pondok pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Nah, kemudian pesantren ini menjadi pesantren pertama yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan peninggalan beliau yang masih ada sampai saat ini adalah Masjid Ampel. Yang selanjutnya Raden Ja'far Shadiq atau yang sering kita kenal sebagai Sunan Kudus. Nah, beliau datang ke Jawa pada tahun 1436 Masehi dan merupakan putra dari Raden Utsman atau Sunan Undung dan ibunya bernama Syarifah. Raden Ja'far Shadiq memiliki gelar Wali Al-Ilm. Beliau seorang wali yang terkenal dengan kekayaan ilmunya. Beliau mahir dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta ilmu logika. Nah, beliau wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di daerah Kudus, yang mana merupakan tempat dakwah beliau. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan cara pendekatan kultural. Beliau melakukan sinkretisme budaya kepada masyarakat yang pada saat itu masih kuat dengan corak Hindu-Budanya. Bentuk konkret pendekatan kepada kaum Hindu adalah dengan tidak menyembelih hewan sapi, yang mana merupakan hewan suci dan keramat masyarakat Hindu. Serta dalam pembangunan Masjid Menara, beliau juga membuat bangunan tersebut seperti bangunan candi Hindu. Sedangkan kepada masyarakat Buddha, beliau melakukan pendekatan dengan cara membangun tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8, yang mana di atas pancuran ini diberi arca kepala kerbau untuk menarik minat masyarakat agar mau masuk ke dalam masjid. Dan setelah mereka masuk ke dalam masjid oleh Sunan Kudus, kemudian mereka diberikan penjelasan tentang hakikat Islam. Bentuk usaha sinkretisme budaya yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini terlihat dari beberapa peninggalan beliau. Di antaranya dalam hal kesenian, beliau menciptakan gending Mas Kumambang dan juga gending Mijil. Selain itu, dalam hal tradisi, beliau juga merubah tujuan dan praktek daripada tradisi Selamatan Mitoni. Nah, dalam Selamatan Mitoni ini beliau merubah tradisi yang mana sebelum acara Selamatan Mitoni biasanya diadakan pembacaan sejarah para nabi. Sedangkan dalam hal bangunan bisa kita lihat sampai sekarang yaitu Masjid Menara Kudus. Karena sebelumnya selain bangunan masih ada beberapa benda pusaka yang mana disimpan di Masjid Menara Kudus, yaitu keris cintoko dan juga tombak dari Sunan Kudus yang masih ada sampai sekarang. Yang terakhir, nama kota Kudus itu sendiri. Nah, kota Kudus ini sejarahnya katanya ini diambil dari kota Palestina, Yerusalem, yang mana kota Yerusalem juga disebut sebagai kota Al-Quds. Nah, ini karena berada di Jawa sehingga kota Al-Quds diubah menjadi kota Kudus.